memilih Pak Sunindyo Suryo Herdadi, STMT, atau yang biasa dipanggil Pak Nindyo, sebagai role model saya dalam mencapai tujuan manajemen ASN dan Smart ASN. Tujuan dari manajemen ASN adalah untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, saya melihat Pak Nindyo yang merupakan direktur termuda di lingkup Ditjen Minerba sebagai sosok yang profesional. Profesionalitas beliau dapat terlihat dari pengalaman beliau yang sempat ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Ditjen Minerba. Saat ini pun beliau menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan, merangkap sebagai PLT Direktur Pembinaan Program di Ditjen Minerba. Selain itu, profesionalitas beliau terlihat dalam kesempatan pada 6 Juni lalu di saat saya mewawancarai beliau terkait pentingnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam menghadapi isu kontemporer, terutama di sektor energi. Beliau dapat meluangkan waktu di sela kesibukan kerja beliau untuk dapat saya wawancarai. Selain itu, beliau juga dapat memberikan jawaban secara tegas dan komprehensif terkait pertanyaan yang saya dan tim saya berikan pada saat wawancara. Saya yakin terpilihnya beliau dari jabatan beliau sekarang menunjukkan bahwa pemilihan pejabat di lingkup Ditjen Minerba sudah sesuai dengan merit system. Selain itu, saya meneladani sosok beliau dalam menginternalisasi pentingnya membentuk kepribadian ASN sesuai dengan konsep Smart ASN, tidak hanya karena kecakapan beliau dalam menguasai teknologi dan menggunakan teknologi, namun juga dari cara beliau bertutur kata secara baik dan substantif ketika menyambut saya dan teman-teman CPNS saya lainnya di masa orientasi. Demikian sedikit dari berbagai hal yang dapat saya teladani dari Pak Nindyo dalam kaitannya dalam membentuk kepribadian ASN yang sesuai dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Figur ASN yang menjadi sosok teladan saya adalah Ibu Dr. Lana Saria MSI yang merupakan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan di Minerba KSDM. Dari segi manajemen ASN, Bu Lana menurut saya mampu melakukan pengembangan karir dan mencapai jabatannya sekarang karena memiliki kompetensi yang begitu mumpuni. Dari segi kompetensi teknis yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuh, yaitu S2 di Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan S3 di Kyushu University dengan beasiswa untuk jurusan Teknik Lingkungan. Dari segi kompetensi manajerial, menurut saya Bu Lana juga sangat profesional karena mampu memimpin rapat dan juga berkoordinasi dan berkomunikasi dengan timnya dengan profesional dan juga baik serta tegas. Di samping itu, Bu Lana merupakan sosok yang hangat karena beliau juga suka sesekali bercanda. Selain itu, Bu Lana juga memiliki integritas yang begitu baik karena dalam perilakunya mencerminkan sikap yang patuh terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tulus melakukan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terakhir, dari kompetensi sosial kultural, Bu Lana adalah sosok yang menghargai berbagai stakeholders khususnya di Ditjen Minerba seperti masyarakat adat, perusahaan, dan berbagai stakeholder lainnya. Dari segi Smart ASN, saya sempat mengikuti rapat bersama Bu Lana dan beliau memiliki kemampuan literasi digital yang begitu baik. Hal ini terlihat dari kecakapan beliau dalam menggunakan berbagai gawai untuk mendukung pekerjaannya, seperti ketika rapat fasilitasi perselisihan dalam rangka komunikasi dan koordinasi dengan tim untuk mendapatkan masukan dari timnya. Itulah tadi beberapa hal berkaitan dengan manajemen ASN dan juga Smart ASN yang saya pelajari dari sosok teladan, yaitu Ibu Dr. Lana Saria MSI selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara. Terima kasih. Alasan kenapa saya memilih Pak Kusmianto sebagai role model dalam hal Smart ASN dan manajemen ASN adalah berikut. Dalam hal Smart ASN, beliau memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan data drive di unit penilaian pengembangan usaha hulu migas, di mana semua data-data seperti surat-surat, nota dinas, surat keluar, file-file studi, POD, dan seterusnya itu dapat disetor ke dalam drive tersebut. Dan Pak Kusmianto adalah orang yang menginisiasi dan membuat data drive tersebut.
Yang kemudian dalam hal manajemen ASN, beliau itu selalu berkeinginan untuk mengembangkan kemampuannya. Terbukti kemarin beliau itu melanjutkan S2-nya dalam bidang Business Administration di ITB MBA, dan yang membuat saya semakin bangga dengan beliau adalah dan kagum bahwa itu semua full beasiswa dari Kementerian SDM. Selanjutnya adalah dalam hal pengembangan karir, beliau memiliki karir yang bagus, di mana saat ini beliau baru dipromosikan menjadi subkoordinator penawaran WK Migas konvensional. Sehingga hal-hal di ataslah menjadikan Pak Kusmianto menjadi role model saya dalam hal Smart ASN dan manajemen. Yang saya jadikan role model pada tugas kali ini adalah Bapak Nur Arifin Muhammad sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, jabatan beliau saat ini. Nah, pembelajaran yang saya bisa dapatkan dari beliau dari sisi manajemen ASN adalah beliau awalnya adalah birokrat karir dari Bappenas, kemudian ditarik dan dilantik menjadi Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan atau EBTKE oleh Bapak Menteri SDM Bapak Ignatius Jonan di tahun 2017, karena memang rekam jejak beliau yang bersih, pengalaman beliau serta pendidikan beliau yang mendukung. Kemudian selanjutnya beliau dipercaya dan dilantik sebagai Inspektur 3 pada Inspektur Jenderal Kementerian SDM. Nah, pada tahun 2021 bulan Februari beliau dipercaya dan dilantik sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas. Jadi jenjang karir beliau sangat bagus. Dari sisi manajemen ASN yang bisa saya dapatkan pembelajarannya itu. Kemudian selanjutnya dari sisi Smart ASN adalah beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE. Karena memang beliau menguasai bidang energi baru terbarukan serta konservasi energi, di mana dunia saat ini sedang menuju ke energi bersih atau energy transition untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060. Jadi itu dua pembelajaran yang saya dapat dari role model Bapak Nur Arifin Muhammad. Terima kasih. Baiklah, sosok role model ASN yang ingin saya kemukakan ialah Bapak Ridwan Jamaluddin. Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin, MSc, adalah seorang birokrat dan peneliti di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1963 di Bangka. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara dan sedang menjabat juga sebagai pelaksana jabatan Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, riwayat pendidikan yang pernah beliau tempuh ialah S1 Geologi di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2 di University of Twente Belanda di bidang teknologi pemetaan GIS. Kemudian beliau melanjutkan S3 di Texas A&M University di bidang geografi. Prestasi ataupun penghargaan yang pernah beliau dapatkan selama menjadi ASN ialah diantaranya Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007. Kemudian beliau pernah masuk dalam 101 inovasi paling prospektif dari Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 2009. Dan beliau pernah mendapatkan predikat Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dari Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2010. Pak Ridwan Jamaluddin dijadikan sebagai sosok role model karena beliau memiliki visi ataupun pandangan yang baik, yang jauh ke depan, kemudian ketegasan, kecerdasan, dan kapabilitas yang besar dalam bekerja. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang pernah beliau dapatkan seperti yang disebutkan sebelumnya, dan jabatan yang pernah beliau jalani sebelumnya sampai saat ini. Di antaranya beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Alam di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Dan kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Hal yang bisa dipelajari dari Pak Ridwan Jamaluddin ialah memiliki karakter yang kuat seperti beliau, agar setiap ASN itu bisa menghadapi dan menjalani tantangan yang dihadapinya dengan baik, sehingga kita itu dapat mencapai prestasi yang terbaik yang bisa kita dapat selama menjadi ASN. Demikian penyampaian dari saya mengenai sosok role model di ASN.
Terima kasih.